Bapak Ibu Saudara bisa lihat Ya, puji Tuhan terlihat jelas. layar yang saya share ya. Ini bukan motonya Polri ya, ada presisi gitu. Ini akurat dan presisi mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Akurat dan presisi mengikuti teladan Tuhan Yesus. Akurat dan presisi bukannya sama gitu ya. Saya juga pikir awalnya sama, ternyata nggak sama ya. Tapi ini jadi pengetahuan aja. Kita bisa bisa apa namanya, menggunakan dua istilah ini dalam arti yang tidak jauh berbeda ya, pemahamannya sama. Tapi secara definisi sebetulnya begini ya, perbedaan akurat dan presisi ini begini. Ya kalau kita lihat, kita main istilahnya tuh dart itu lingkaran-lingkaran yang kita mesti harus selalu melemparkan anak panah kecil itu tepat di tengah sasaran ya, namanya bullseye. Ya, yang paling kiri atas itu namanya akurat dan presisi. Jadi akurat dan presisi artinya kita selalu menembakkan di tempat yang sama dan tepat di tengah-tengah target. Kalau kita lihat yang kanan atas gitu ya, yang kanan atas nih, nah yang ini ya, dia akurat. Akurat artinya apa? Masih ada di lingkaran ya, walaupun di pinggir ya. Karena targetnya kita apa? Lingkaran kuning. Dia masih di lingkaran kuning. Tapi nggak presisi. Nggak presisi apa? Nggak di tempat yang sama. Dia menyebar begitu. Tapi tetap akurat, yaitu di target warna kuning begitu. Nah, yang kiri bawah yang ini, nah ya, dia di titik yang sama terus loh. Dia presisi itu, di titik yang sama itu presisi. Tapi tidak akurat, tidak sesuai dengan target. Targetnya itu lingkaran kuning. Ya, jadi kalau bicara mengenai presisi, artinya kalau diulang dia akan tepat sama, diulang dia tepat sama. Itu presisi banget ya, gitu. Tapi akurat itu terkait dengan tujuan, target. Kalau tidak kena dengan tujuannya, tidak kena dengan targetnya, itu tidak akurat. Yang paling parah, yang kanan bawah ini sudah nggak akurat, nggak presisi pula, ya, ya nggak akurat, nggak presisi. Kita ingin ya, kita ingin dalam hidup kerohanian kita maupun dalam pekerjaan kita, dalam tugas yang dipercayakan dalam hidup kita, kita ingin si akurat dan presisi. Ya, walaupun tidak mudah. Nah, tidak mudah, tapi kita selalu berharap kita kena sasaran dan kita bisa terus kena sasaran, ya. Tidak hari ini kena sasaran, besok meleset gitu. Tapi kita ingin terus-menerus ada di target. Dan kalau diulang tetap ada di tempat yang sama, ya, kita akurat dan presisi. Apa sih pentingnya ngomongin ini? Ya, karena implikasinya kuat sekali kalau orang-orang yang berusaha terus dalam hidupnya, baik di dalam tugas yang diemban, yang dipercayakan, itu dia akurat dan presisi, akan terbawa dalam kehidupan yang rohani maupun sebaliknya. Kalau yang rohani dia bisa akurat dan presisi, akan terefleksi juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini agak bicara implikasinya ya dalam dunia nyata ini seperti apa sih begitu. Akurat dan presisi dalam konteks kehidupan yang kita jalani ya. Akurat dan presisi itu namanya parameter kualitas. Ya, ukuran benda, produk, jasa yang kita lakukan kalau dikatakan akurat dan presisi berarti berkualitas. Sederhana ya. Tidak presisi ya, motongnya miring, tidak siku misalnya gitu ya.
lubang terlalu besar, goyang, semua yang tidak presisi itu berarti tidak berkualitas. Jadi kalau akurat dan presisi itu merupakan kondisi atau kualitas yang berkaitan dengan ketepatan dan sasaran, toleransi itu kesalahan yang diizinkan terjadi dari ketidakakurasian atau ketidakpresisian. Jadi kalau bicara mengenai toleransi, kita memberikan ruang kesalahan. Ya, toleransi itu ruang kesalahan. Jadi kalau kita ngukur sesuatu, toleransinya 1 mm ya, artinya boleh meleset 1 mm dan itu masih diterima. Toleransinya 5 mili, maka kita ngukur 25,5 ya, 25 cm 5 mili masih boleh diterima. Ya, kalau kita kerja sama customer masih boleh diterima karena apa? Kita bermain dalam toleransi. Ya, kita mengirimkan 25 cm kurang 5 mili 24,5 gitu ya sentimeter masih boleh karena apa? Karena toleransinya 5 mili. Nah, tingkat kesalahan ya namanya error rate gitu. Kalau kita di dunia kerja itu bisa diberikan dalam beberapa industri manufaktur gitu. Kalau di manufacturing, kalau teman-teman ada yang kerja di pabrik, istilah yang namanya PPM itu sering banget ya. Dari orang quality bilang, ini tingkat kesalahannya kalau bikin produk ini hanya boleh 1 ppm misalnya. 1 ppm namanya 1 part per million. Hanya boleh ada satu kesalahan dalam memproduksi 1 juta barang. Ya, kalau dia 10 ppm berarti boleh 10 kesalahan dalam memproduksi 1 juta barang. 1 part per million. Boleh ada toleransi, boleh ada kesalahan. Atau misalnya kalau kita gitu, PLN, ya, perusahaan listrik negara menjamin ketersediaan listrik itu 99%. Artinya boleh kalau dalam 100 jam dia mensuplai listrik, 1 jam mati listrik. Itu masih 99%. Boleh, karena dia sudah menyatakan availability-nya atau ketersediaannya 99%. Ya. Nah, semakin presisi sesuatu, tingkat toleransinya akan makin rendah. Bahkan satu titik tidak ditoleransi lagi. Ya, tidak ditoleransi lagi. Memberikan laporan terlambat 1 hari, toleransi misalnya gitu ya. 3 hari nggak toleransi, 2 hari nggak toleransi, 1 hari boleh diterima. Tapi kalau sudah makin ketat, laporan harus diberikan 3 jam ya setelah pekerjaan dilakukan. Terus kemudian kita submit, kita serahkan 4 jam setelah pekerjaan dilakukan, ditolak laporannya. Karena apa? Melebihi batas toleransi. Bicara presisi, makin berharga, makin mahal. Ya, kalau teman-teman main di dunia elektronika, itu sampai ada komponen yang sangat presisi, itu namanya military standard atau military specification, mil spec. Itu harganya mahal sekali. Ya, komponen itu mahal sekali. Karena dia presisi. Misalnya kalau komponen dipakai untuk uh, pesawat tempur gitu, ya, atau untuk mengendalikan, nah ini kemarin lagi rame kan, ya dari Hamas nembakin rudal ke Israel gitu. Tingkat kepresisian dari uh, kalau dia dikendalikan dengan elektronik gitu misalnya ya kan ya, dia nembak rudal kan tingkat kepresisiannya itu lebih rendah daripada sistem pertahanannya Israel yang namanya Iron Dome, kubah besi. Ya, rudal itu mungkin dia tembakan itu kan bisa sampai berapa kilometer gitu ya. Dia tembakan mungkin tujuannya targetnya rumah, geser sedikit masuknya ke kebun singkong gitu ya. Geser. Tapi yang bahaya kan kalau dia jatuh di pemukiman dan nggak segera dicegat oleh rudal pencegat yang namanya Iron Dome. Iron Dome itu presisi sekali.
ya, presisi sekali. Jadi sensornya itu sudah nggak bisa meleset gitu. Nah, itu yang dipakai apa? Military standard. Kalau nggak dipakai military standard, itu rudalnya Hamas nembaknya kemana, Iron Dome nggak bisa nyegat. Wah banyak kemudian sipil yang lebih banyak meninggal begitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh saya ambil tadi dari gambar kokpit pesawat. Ya, ini kokpit pesawat. Kokpit pesawat penumpang aja udah rumit begitu, penuh dengan sensor ya, penuh dengan sensor, kemudian dashboardnya ini kita sebut kalau di mobil dashboard, kalau di pesawat kokpit gitu, itu penuh dengan namanya indikator ya, indikator ketinggian, indikator bahan bakar, arah, koordinatnya, tekanan, oh segala macam ya. Aduh kalau kita lihat aja udah pusing ya, apalagi pilot ya. Tanya pilot itu gajinya mahal. Karena untuk beli panadol dia banyak ya, pusing semuanya. Melihat instrumen begini ya. Tapi semua ini apa? Kalau kita bicara mengenai presisi dan akurasi, semua ini menunjukkan betapa presisi dan akurasinya segala sesuatu di dalam pesawat. Dia diukur dengan sangat detail ya. Nah, di dalam dunia penerbangan itu ada istilah 1 in 60. Ya, ada apa namanya aturan sederhana. Kalau kita terbang 60 mil gitu misalnya ya, 60 mil atau 60 kilometer lah karena kita pakai uh, international unit ya, nggak pakai model di Eropa atau di Amerika ya. Kalau kita terbang 60 kilometer, ternyata kita berjarak 1 kilometer, selisihnya dari tujuan, melebar 1 kilometer, itu berarti dari titik awal kita itu terbang selisih 1 derajat. 1 derajat bergeser dari titik awal nih ya, terbangnya jadi begini nih, begini, nggak nempel, tapi selisih 1 derajat begitu. Itu 60 kilometer kemudian kita itu 1 kilometer lebih jauh dari titik yang seharusnya. Kita meleset 1 kilometer, padahal cuman 1 derajat dari titik awal. Kira-kira begitu ya, bicara mengenai pentingnya sebuah kepresisian ya. Apalagi kalau sudah menyangkut nyawa manusia. Kalau sudah menyangkut nyawa manusia, maka akurasi dan presisi itu tidak bisa ditolerir karena akibatnya bisa fatal. Ya, semakin presisi, semakin berharga. Ya, komponen-komponen di pesawat terbang, Formula One, ya, tentu komponen Formula One, wah yang tadi Pak En cerita nonton Formula One, beda lah sama komponennya becak gitu ya. Komponennya becak, komponen Delman dibandingkan dengan Formula One. Wah, bumi langit gitu. Ya, kalau kita naik Delman kan malah kita menikmati ya. Justru karena nggak presisi rodanya aja mungkin sudah nggak center gitu ya, goyang-goyang larinya kemana-kemana gitu ya. Tapi kalau kecepatan tinggi, kecepatan Formula One gitu ya, terus delmanya kita tarik begitu kayaknya sampai di ujung itu tinggal tempat duduknya ya, yang lainnya rontok semua udah. Ya, kapal selam begitu ya, kemarin masih ada ya berita. Um, saya yakin itu sudah diperhitungkan begitu begitu detail ya. Toh masih bisa salah dan meninggal. Ya, dan yang meninggal ini orang-orang hebat, orang-orang kaya juga karena mau mau melihat bangkai apa namanya kapal Titanic yang tenggelam. Oh, ternyata mereka mungkin nggak memperhitungkan perhitungan tekanan yang luar biasa. Makin dalam itu kan ribuan meter ya. Itu kapal selam yang sudah didesain begitu kuat jadi kayak kaleng kerupuk. Ya. Jadi kayak kaleng kerupuk karena tekanan di bawah laut luar biasa, meledak, meninggal semua. Ya. Alat kedokteran ya, alat kedokteran apalagi nah, kemarin ada tuh salah seorang tim saya, GM saya, anaknya itu dari kecil sudah ada kelainan jantung ya. Eh, Sekarang mungkin dia masih
kayaknya SD ya, dan dia harus dioperasi jantung. Jadi kebayang bagaimana alat kedokteran harus sangat presisi. Jangan sampai mau motong nadi yang mana yang kepotong nadi yang lain dan ya berat ya. Itu saya pernah diskusi, em, ada spesialis, dokter spesialis, sekolahnya aja mahal sekali dan lama. Tapi prakteknya hanya sebentar. Kenapa prakteknya sebentar? Karena dia prakteknya kayak joystick ya. Dia prakteknya kayak pakai joystick untuk main game. Kemudian alatnya itu masuk kayak model di kateter gitu ya, kasih lubang kecil dan ini alatnya masuk ke tubuh manusia dan dia harus mengoperasikan alat itu. Dokternya ini, kalau dokter kan kadang-kadang sampai udah tua aja masih belum pensiun-pensiun ya. Dokter ini harus pensiun begitu dideteksi tangannya sudah mulai gemetar begitu, sudah nggak bisa. Jadi sekolahnya udah lama dan dia harus mengoperasikan alat untuk operasi itu by komputer begitu ya. Begitu ada kita lihat ya nggak usah betul-betul kayak Muhammad Ali yang Parkinson gitu ya goyang gitu nggak usah lah. Baru sedikit aja goyangnya sudah nggak boleh praktek. Karirnya sudah berhenti. Dia hanya bisa menjadi dosen ya, bisa sharing memberikan seminar-seminar tapi sudah nggak boleh praktek. Itu salah satu apa namanya kondisi-kondisi di mana tingkat presisi dan akurasi itu tidak bisa ditolerir lagi kalau sudah berkaitan dengan um, alat-alat yang harus dioperasikan dengan sempurna, tidak boleh ada kesalahan karena menyangkut nyawa manusia. Begitu juga alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri itu misalnya contoh, kita yang sering main tadi bicara sama Pak Hens, kita naik tower gitu, kita harus pakai yang namanya full body harness. Jadi kalau jatuh, kalau kita sudah kaitkan pakai yang namanya lanyard ke menara gitu, itu ya kalau kita sudah dikaitkan, kita sudah diikat begitu, saya nggak pernah takut karena Pak, saya baca bahwa full body harness itu bisa menahan beban sampai ton. Bebannya itu ton. Bebannya itu 1.000 kilo. Nah, saya cuma 60 kilo gitu. Ditahan oleh uh, alat pelindung diri mampu menahan beban saya. Kalau saya ngomong itu udah ton, itu gajah aja diikat pakai itu talinya nggak putus. Apalagi saya. Saya tenang aja gitu ya. Karena saya mengandalkan tali itu kuat sekali. Nah, tapi ada masa kedaluarsanya. Walaupun itu barang baru, tidak dipakai dan ada di gudang, begitu melewati tanggal itu, sudah tidak boleh dipakai. Barangnya masih baru. Mungkin tingkat kekuatannya juga masih kuat. Tapi karena urusan dengan nyawa manusia, dia mungkin berkurang kekuatannya sekian persen. Tidak bisa ditolerir. Harus dimusnahkan. Ya, harus dimusnahkan. Ya kadang-kadang kalau orang-orang kita kadang nakal-nakal ya di akal-akali tapi diakali itu bodoh karena artinya membuka diri untuk kematian ya dan lain-lain banyak ya itu harus dipilih memenuhi standar tingkat ya harus presisi kalau ukuran ya akurat kekuatannya juga harus betul-betul sesuai standar durability juga harus awet misalnya kalau alat-alat itu kalau sudah sekian tahun 1 tahun harus di eh, apa namanya kalibrasi begitu ya, dikalibrasi. Harus tahan panas, tahan dingin dan sebagainya ya, karena menyangkut resiko yang besar yaitu nyawa. Itu baru kalau kita masih ngomongin pekerjaan dan hidup di bumi loh ini ya. Mengenai nyawa ini kita ngomongin itu dan harus sangat ketat. Sekarang ditanya, kalau menyangkut nyawa kita di kekekalan seperti apa ya? Kan begitu. Kita hidup di dunia aja kalau sudah terkait dengan hal-hal yang menyangkut nyawa harus presisi, harus akurat. Sekarang kalau menyangkut kekekalan, yang yang nggak ada batasnya. Kalau di dunia ini hanya ada batasnya 70 tahun. Lebih dari itu kebanggaannya ya kesukaran. Kita harus melatih kerohanian kita juga harus selalu presisi dan akurat. Jangan beri toleransi.
Begitu diberi toleransi, kita lama-lama makin besar, ya. Bukan makin kecil, makin besar kita memberi toleransi. Orang kalau diberi kesempatan terlambat 5 menit, nextnya dia akan terlambat 10 menit. Diberikan kesempatan, boleh kalau terlambat 10 menit itu nggak akan di penalti gitu ya, nggak suruh bayar 50.000, nggak akan dipotong gajinya gitu. Next dia akan telatnya 15 menit. Ditambah kesempatan untuk membuat kesalahan, dia bukan makin mengecil, bukan makin hilang, bukan makin sempurna. Itu manusia itu kecenderungannya makin melebar, makin tersesat, ya. Nah, maka kemudian istilah dosa, ya, istilahnya dari bahasa Yunani kan hamartia, cocok gitu. Kenapa begitu? Cocok karena apa? Artinya sudah meleset dari sasaran, meleset dari sasaran, salah, berbuat salah, ya. Dosa ini kan meleset dari sasaran, luncas kadang orang ngomong gitu ya. Nah, ini bagus karena apa yang kita lihat sehari-hari ternyata implikasinya itu dengan rohani itu sangat ketat. Jadi hilangkanlah kebiasaan menoleransi kesalahan dalam semua aspek hidup kita gitu. Dalam pekerjaan, dalam akademis, hal yang akademis, jangan menoleransi kesalahan. Supaya kita juga kemudian tidak memberi toleransi terhadap dosa. Ya, berjuanglah untuk melakukan segala sesuatu ya. Kalau apalagi menyangkut kekekalan, sesempurna mungkin, sesempurna mungkin. Kalau ada pesulap kan ya, yang siapa namanya? Kalau sudah selesai terus dia ngomong sempurna, gitu ya. Tidak bikin kesalahan. Kalau bikin kesalahan dia main yang tubuh dipotong, dilepas gitu terus salah, nggak sempurna lagi, langsung lewat itu gitu misalnya. Ya. Nah ini ada contoh yang bagus di dalam ayat yang saya tulis Yohanes 15 ayat 5 ya. Coba kita baca ya. Yohanes 5 ayat 5 itu bunyinya begini. Mengenai anggur ya. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya ya. Pokok ranting-ranting ini tempat di mana anggur berpegangan di ranting itu ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu ranting ini lepas dari pokoknya, tidak dapat berbuat apa-apa. Apa maksudnya itu ya? Saya kemarin itu ngelihat, kenapa ya? Yang namanya anggur merah gitu ya, red wine, itu bisa mahal sekali ya. Apa bedanya dengan jus anggur gitu? Jus anggur itu gelas ya mungkin murah ya, mungkin 50.000 gitu. Tapi kalau sudah red wine gitu ya, ada Noah Pinot gitu misalnya, harganya satu botol itu jutaan, berjuta-juta anggur itu. Yang membuat mahal apanya gitu ya? Bukan botolnya kan tentunya ya, hanya karena yang satu cangkir jus anggur, yang satunya anggur merah, bukan bukan kemasannya yang membuat mahal. Jadi ketika dicek itu prosesnya itu luar biasa untuk menghasilkan anggur merah ya, red wine atau white wine atau wah, itu prosesnya luar biasa. Di proses mana yang melelahkan dan akan membuat hasilnya baik atau enggak? Itu ternyata waktu panen buah anggur. Ya, waktu di sebelah kanan ini harvest time, waktu penuaian. Waktu penuaian itu akan menentukan anggur itu kualitasnya akan bagus atau tidak. Ini butuh
kepresisian. Nggak bisa sembarang gitu. Nah, dikatakan begini ya, selama masa penuaian anggur, hal yang paling penting dilakukan adalah untuk memetik atau memanen buah anggur itu waktu matangnya sempurna. Namanya at the perfect ripeness. Matangnya harus sempurna. Kenapa begitu? It is critical, katanya dia bilang. Sangat kritis. Because grapes don't continue to ripen after they have been picked. Jadi dari sekian banyak buah, kalau kita amati, yang kalau kita petik masih hijau, ditaruh di atas meja makan, lama-lama menguning. Contoh, pisang, mangga, alpukat. Itu ketika dilepas dari pohonnya, dia masih bisa terus berproses sampai menjadi matang. Anggur, begitu dipetik, dia tidak bertambah matang. Selesai. Anggur begitu dipetik, stop. Jadi kalau dipetiknya terlambat, busuk, rasanya juga rasa busuk. Dipetiknya belum sempurna matangnya, tidak akan pernah menjadi matang. Akan menjadi kecut terus. Ya, jadi kalau serba salah, ya, kalau kita tidak memetik buah anggur itu tepat, presisi saatnya, mau kecepatan, mau terlambat, nggak ada ampun. Selesai sudah. Ya, selesai sudah. Maka dikatakan tingkat kepresisian dalam pemetikan buah anggur ini kritis. Ya, kritis. Maka dikatakan for all winemakers, untuk semua nih yang namanya pemain-pemain anggur kelas dunia, musim paling kritis, paling melelahkan, paling stressful itu adalah musim panennya. Karena harus tepat mengambilnya. Ya, saya baru paham itu juga. Oh, ternyata yang susah itu justru menentukan kapan. Waktu yang sempurna untuk mengambil buah anggur itu. Maka kenapa kemudian harga minuman anggur itu jadi mahal. Nanti setelah proses ini ada proses fermentasi, segala macam ya. Dan itu juga proses yang lain. Tidak kalah sulit juga. Gitu. Tapi masa yang kritis justru waktu panen. Maka dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Rantingnya ya, di mana buah anggurnya bergerombol di situ, ketika lepas dari pokok anggur, dari pohon anggurnya, selesai. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Beda sama pohon buah yang lain, ya dicontohkan bisa terus sampai matang begitu. Jadi lebih manis begitu. Enggak, kalau anggur selesai. Maka perlu kesempurnaan dalam pemetikan buah anggur itu, ya. Nah, kembali jadi dalam konteks kita bawa dalam konteks rohani ya. Apapun lah yang kita lakukan sehari-hari itu sebetulnya diberi kesempatan untuk kita menoleransi kesalahan tanpa kita sadari. Kita menoleransi kesalahan tanpa kita sadari. Dan kalau kita kemudian biasakan itu melekat gitu, kemungkinan untuk berbuat kesalahan yang lebih besar itu justru makin umum dan kita lama-lama makin kebal. Ya, makin kebal. Kita menoleransi terus lama-lama kita makin kebal. Lampu merah misalnya gitu ya. Kita melihat orang melakukan kesalahan gitu ya. Harusnya dia berhenti di garis di belakang. Oh, orang kita kan sudah berhenti, motor aja sudah di depan garis semua nih, kayak mau balapan ya. Kayak mau racing ini. Suri start gitu. Balapan di depan. Dan kemungkinan dari kita banyak yang menoleransi. Dan kita anggap kemudian itu nggak salah.
Kalau sudah maju begitu, next time-nya tinggal apa? Tinggal buta warna aja. Ya, tinggal buta warna, merah jadi hijau, hijau jadi merah, sudah nggak jelas. Ya, semua akan dilanggar. Gitu. Apalagi biasa korupsi waktu ya tadi kan, korupsi waktu. Awalnya mungkin sebentar. Alah, saya makan misalnya. Makan, oh lagi asik ngobrol. Jamnya sudah waktu balik kantor gitu. Ah, tanggung nggak apa-apa, nggak ada bos ini bos saya keluar kota. Makan dilama-lamain nggak apa-apa gitu. Ya kita menoleransi kesalahan. Apalagi kemudian kita kayak tadi kalau Pak Hens ngomongin pacer ya, gitu kita nontonnya orang lain gitu, nggak melihat teladannya Tuhan Yesus, gitu. Ngelihatnya orang lain yang mereka biasa gitu, korupsi berjamaah biasa gitu, dan kemudian kita menoleransi itu, ya kita mulai menoleransi itu bahaya. Lama-lama kita kebal, kita nggak punya feeling bahwa kita itu sudah berbuat salah loh. Dan itu dalam hal-hal yang rohani juga begitu. Kita mulai nggak peka itu namanya gitu ya. Kita tuh nggak peka karena Roh Kudus yang dimeteraikan sebetulnya permanen dalam hidup kita bicara melalui rema ya, melalui semua peristiwa hidup. Hati nurani kita juga diingatkan jangan gitu. Tapi karena kita Allah nggak apa-apa, sebentar aja. Allah nggak apa-apa, sedikit aja. Allah cuman lama-lama kebal, lama-lama seolah-olah kok Roh Kudus nggak ngomong ya. Loh, kamu yang nggak peka, kamu menutup suara-suara itu, ya. Maka saya tutup dengan satu ayat ini aja. Ya, dan ayat ini sebetulnya kemudian dengan setelah bicara presisi dan akurasi gitu ya. Kok jadi penting banget ya? Kok jadi penting gitu. Untuk kita bisa menyelesaikan sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa memang memberikan anugerah luar biasa. Tapi setelah semua, mau sebesar apapun lah salahmu, dosamu, oke, dihapuskan. Mau semerah kermisi jadi seputih salju. Ya kan? Mau semerah kain kesumba jadi seputih bulu domba. Oke, gitu, dihapusin. Tapi satu kan, terus kemudian jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Kita sudah masuk di pertandingan yang nggak boleh ada error. Nggak boleh ada kesalahan. Gimana caranya? Berjuang kan begitu. Oh nggak bisa dong hidup, masa nggak bisa salah? Ya akhirnya you akan mentoleransi kesalahan. Kalau salah gimana? Ya, minta ampun. Betul-betul komit gimana caranya supaya nggak salah? Supaya kita ini rasa nggak nyaman gitu. Aduh sedikit aja rasanya nggak nyaman banget gitu. Sampai kita akhirnya tidak bisa berbuat dosa. Boro-boro kepengen. Nggak bisa udah, nggak bisa. Karena kita udah punya standar ini tinggi banget. Standarnya bukan cuma militeri di dunia. Standarnya itu udah militer kerajaan Allah. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Leprik. Mungkin kita doa dulu Pak ya, sebelum. Boleh silakan. Oke, kita doa dulu Pak. Bapak di surga, kami mengucap syukur setinggi-tingginya dari hati kami yang terdalam mengenai firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan bagi kami malam hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa betapa harusnya kami harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Bila Engkau menuntun kami, membuka mata rohani kami malam hari ini, supaya setiap kebenaran-Mu malam hari ini sungguh-sungguh melawat setiap kehidupan kami, supaya hidup kami ini diubahkan, karena kami percaya ketika kami memahami, mengerti dari setiap kebenaran-Mu yang disampaikan kepada kami, pasti hidup kami diubahkan. Ketika kami sepakat dengan Tuhan untuk setiap firman kebenaran kami dengarkan malam hari ini,
maka pasti kami punya satu kekuatan dari dalam batin kami untuk kami mau berubah dan sempurna seperti Bapa di surga. Kami tahu ini adalah satu proses, tapi kami percaya Allah yang memampukan setiap kami mengerjakan jauh lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Kami percaya Allah hadir, membela, menopang setiap kehidupan kami. Malam ini Bapak, kami mau diskusi lebih lagi mengenai kebenaran firman-Mu ini. Mari urapi kami, supaya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Karena kami percaya, kami tahu Engkau sendiri berfirman, bahwa firman-Mu itu hidup dan kuat. Dan firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Dan ketika kami tahu kebenaran-Mu, maka hidup kami pasti dimerdekakan. Bapa di sorga, urapi kami, berikan kami hati yang penuh dengan gairah di hadapan hadirat-Mu, roh yang menyala-nyala, sehingga setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini tidak lewat begitu saja. Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya. Amin. Amin. Yang diberkati firman